Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Monggo, Neng. Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Yang saya hormati pimpinan Pondok Luhur Sakinia, Bapak Ustadz Bahrul Ikram, dan tak lupa yang saya hormati asatid wa asatidah di Ma'had Pondok Luhur Sakinia, dan tak lupa para santri yang insya Allah, dan tak lupa para teman-teman atau para penonton yang insya Allah semuanya dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholawat berpakaikan salam terlimpah curah atas baginda besar Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebelumnya, perkenalkan terlebih dahulu, saya Lilis Malikatus Sakinah, biasa dipanggil Malika. Asal saya dari Bekasi. Saya masih santri juga di Pondok Pesantren Al-Huda Al-Islami, Tambun, Bekasi. Dan saya di sini ingin berbagi sedikit apa yang telah guru saya ajarkan dalam kajian virtual Pondok Pesantren Luhur Sakiniyah Srengseng Indramayu. Suara saya terdengar jelas? Jelas ya. Sebelum itu kenalannya sudah cukup ya. Baik, untuk para hadirin yang mengikuti live pada siang hari ini, sebelumnya kita berikan Al-Fatihah dulu. Kita kirim Al-Fatihah untuk para guru-guru kita, untuk para pejuang yang sampai saat ini kita dapat berdiri nyaman. Semoga Allah senantiasa memberikan kita keberkahan dunia wal akhirat. Ala hadiniyah wa ala fitrah salihah ila hadratin Nabi Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baik, berhubung di sini ngaji virtual, jadi kita nggak bisa bertatap langsung, tapi karena kemajuan teknologi, kita masih bisa menuntut ilmu, walaupun dalam keadaan tapi tidak mengurangi semangat kita ya teman-teman ya. Baik, di sini juga saya akan, seperti judulnya, saya akan mengkaji kitab diskusi bareng tentang kitab Taisirul Khalaq fil Ilmil Akhlaq, yang mana ini merupakan karangan dari Syekh Habib Hasan Al-Mas'udi, atau nama asli beliau Abu Hasan Ali ibn Husain ibnu Ali Al-Mas'ud. Beliau merupakan ulama dari Al-Azhar Kairo, insyaallah. Langsung saja ya.
Sini pertama pastinya Taisirul Khalaq fil Ilmil Akhlaq. Dari judul dulu ya, kita bahas. Taisirul Khalaq fil Ilmil Akhlaq itu mempunyai arti akhlak yang mulia dalam ilmu akhlak. Masuknya pengajaran ini mengenai akhlak dan adab dalam berhubungan sesama manusia dan hubungan juga terhadap kholik. Jadi ada hubungan antara kholik dan makhluk, yang mana ini juga ada guru nantinya tentang murid, kedua orang tua, dan adab dalam bersosial. Nanti akan dijelaskan di sini. Judul-judulnya pasti sudah takwa. Yang pertama itu takwa, adab mu'alim, dan lain sebagainya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi dengan menyebut nama Allah. Ar-Rahman yang maha pengasih, Ar-Rahim yang maha penyayang. Muqaddimatun, yakni pendahuluan. Apa-apa itu ada pendahuluannya dulu. Ada sebab kata intermezzo dulu ya, nggak bisa langsung to the point gitu. Harus ada intermezzo dulu, kenalan dulu, baru nanti bab intinya. Di sini Syekh Hafidz Hasan Mas'udi memberikan muqaddimah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, segala puji milik Allah Al-Karim yang maha mulia, Al-Khallaq yang maha menciptakan. Wassalatu wassalam, dan sholawat serta salam ala Sayyidina Muhammadin, atas baginda besar Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Al-Mab'usi, yang diutus, litatmimi makarimil akhlaq, untuk menyempurnakan akhlak. Kita ketahui Nabi Muhammad SAW itu visi misinya yang pertama, litatmima makarimil akhlaq, meluruskan akhlak, meluruskan akhlak. Nabi tidak menjadi seorang yang memberikan kemewahan atau harta melimpah, tapi akhlak. Karena dilihat dari sekarang juga minim akhlak ya. Kalau bahasa gaulnya apa? Notful akhlak. Gak ada akhlak gitu. Memang di sini Nabi diutus untuk menyempurnakan akhlak. Wa ala alihi, dan atas keluarganya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa ashabihi, dan para sahabat-sahabatnya, majaro, selagi berjalannya selagi menetes, qalamut takhwisi, pena yang menulis, wal bayani, dan menerangkan ala sufhatil awraq, atas lembaran-lembaran kertas. Amma ba'du, adapun yang disebutkan itu hadal akhlaq sof fahal dan muqaddimah, dan ini merupakan ringkasan fil ilmi akhlak, pada ilmu akhlak ad-diniyah, itu tentang akhlak agama. Jadi apa-apa itu kita emang butuh belajar, apa-apa itu kita butuh teori. Memang itu sangat dibutuhkan ya, sangat menjadi bukan vitamin lagi, tapi menjadi kebutuhan untuk kita untuk mengetahui apa yang kita kerjakan itu sesuai dengan syariat. Wadu'athu, dan diperuntukkan untuk siapa? Abdullah, murid sanatal ula, pada tahun pertama Al-Azhariyah, yaitu pada perguruan tinggi. Jadi kitab ini memang disusun untuk anak semester pertama, berarti tahun pertama. Kalau di sana di Mesir nggak ada semester ya, adanya tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga. Itu Al-Azhar, di Azhar Kairo, di Mesir, Kairo itu kata Mesir. Bersama itu, dan saya si pengarang ini memberi nama kitab ini Taisirul Khalaq fil Ilmi Akhlaq, yakni akhlak yang mulia pada ilmu akhlak. Faktu
Dan aku berkata, wabillahi kepada Allah ismatu yang membentengiku. Wabiyadihi dengan kekuasaannya isma ni'mal kesempurnaannya ni'mal. Ilmu akhlak, ilmu akhlak itu apa sih? Ribaratun, yakni ribarat an qawaidi dari kaidah-kaidah yu'rafu yang diketahui bila dengan ribarat tersebut. Salahul qalbi, baiknya hati, wasairul hawasi, dan anggota badan. Jadi akhlak itu antara hati dan badan itu jalan gitu. Akhlak hati yang baik dengan perilaku yang baik itu sangat ditekankan. Memang itu dalam bagian akhlak ya. Hati yang baik dan perilaku yang baik itu termasuk dari akhlak. Wamudhu'ubul akhlak dan tempatnya akhlak min haitsu sahari dari untuk menghiasi bimuhasinihi perhiasan tersebut. Jadi pertama itu untuk akhlak itu untuk menghiasi diri kita dulu, tahali. Buat takholi, baru yang kedua ini takholi. Untuk menghilangkan anqabaihi dari kejelekan. Yang pertama akhlak itu dibutuhkan untuk dibersihkan dulu dari hati. Dibersihkan dari hati dulu. Hati udah bersih, baru menghilangkan semua keburukan-keburukan yang ada di dalam hati. Wasamratuhu dan buahnya akhlak. Salahul qalbi, yakni baiknya hati, wasairul hati dan anggota badan, fid dunya wal fauzi, di dalam dunia dan sukses. Bil a'la ilmu dengan derajat yang tinggi fil akhirah di akhirat. Jadi kita mempelajari akhlak ini untuk beruntungnya dunia. Jadi semoga dunia kita itu beruntung, Allah berikan kecukupan, lalu di akhiratnya kita dapat derajat yang tinggi. Nah, al-mu'allif mengarang. Jadi pengarang itu bahwa pengertian akhlak itu apa? Tadi yang disebutkan tadi bahwa untuk membaguskan hati dan anggota dan perilaku anggota tubuh, lalu juga untuk menghiasi hati serta menghilangkan kejelekan-kejelekan yang ada di dalam hati. Dan buatnya dari kita mempelajari akhlak itu buat beruntung dunia, biar kita sukses dunia, baru kita mendapatkan tingkatan yang tinggi di akhirat. Jadi kita bahagia dunia, bahagia juga di akhirat. Itu memang doa kita kan bersama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Jadi fauz dunia wa a'la al-maratib fil akhirah. Jadi sukses dunia dan sukses di akhirat. Itu buahnya dari belajar akhlak. Nah, bab yang pertama ini saya sangat ingat sekali. Dulu saya pernah bilang yang pertama itu takwa. Nah, pembahasan pertama ya, masuk pembahasan pertama, di mana takwa terlebih dahulu. Takwa, bukan takut spiritual ya. Walakin takwa itu apa? Ya, imtisalu awamirillah wajtinabu nawahihi sirran wa alaniyah. Jadi akhlak utama untuk menghiasi hati itu yang pertama itu takwa dulu. Hati dulu, dalam dulu. Kan tadi dibilang dalamnya dulu baru luarnya. Nah, yang dalamnya ini apa? Yang pertama itu takwa. Takwa itu hiya imtisalu awamirillah, yakni mengerjakan perintahnya Allah Azza wa Jalla yang maha tinggi Allah dan maha luhur Allah, wajtinabu nawahihi, dan menjauhi segala larangan Allah, sirran wa alaniyah, dan rahasia
dan terang-terangnya. Jadi takwa itu kita takut sama Allah dalam keadaan terang-terangan banyak orang atau dalam keadaan sendiri. Itu pengertian takwa. Tadi apa? Takwa itu bukan takdir, tapi takwa itu imtitsalu awamirillah wa jtinabu nawahihi sirran wa alaniyah. Fala tatimmu illa bitakhalli an kulli radilin. Maka tidak sempurna illa kecuali bitakhalli dengan membersihkan an kulli radilin dari setiap yang hina. Wa tahalli bi kulli fadilatin dan menghiasi dari setiap yang utama. Fahiyat thariqu maka merupakan jalan alladzi yakni yang mansalakahu orang yang berjalan atau melewatinya ihtada akan mendapatkan petunjuk bil urwat wal wusta, yaitu dengan tali yang kuat. Allati yang tersebut manista maka yang barang siapa berpegang teguh dia dengan alati naja, yaitu dia akan selamat. Nah, naja ini merupakan jawab mansalakahu. Mansalak barang siapa yang mencari apa atau berjalan apa mendapatkan petunjuk, maka jawabnya naja, dia akan sukses. Jadi takwa itu imtislalu awamirillah wa jtinabu nawahihi sirran wa alaniyah. Yang pertama itu poin pertama, mengerjakan perintahnya Allah dan menjauhi larangan-larangannya Allah sirran wa alaniyah, dengan rahasia dan terang-terangan. Kemudian tidak sempurnanya tersebut kecuali dengan apa? Bitakhalli, dengan membersihkan hati, dengan membersihkan diri dari setiap apa yang hina. Dalam hati kita ada rasa hasad, rasa sombong, itu kita bersihin terlebih dahulu, baru takhalli kita hiasi dengan sesuatu yang utama, yakni perbuatan-perbuatan yang baik. Kemudian itu merupakan jalan yang dimana barang siapa yang mencari petunjuk tersebut, maka dia akan mendapatkan keselamatan. Ini merupakan jawaban tadi. Najah, jawab. Wasbabua, dan sebab-sebabnya takwa itu kasiratun, banyak. Minha, salah satu dari sebabnya takwa, ini yang pertama, ayyullah hafal insan, sebabnya melihat manusia, annahu, bahwa sesungguhnya manusia, abdun zalil, hamba yang hina. Jadi salah satu sebab takwa itu kita menyadari bahwa kita tuh makhluk yang hina, makhluk yang gak ada apa-apanya. Di dalam tubuh kita tuh semuanya kotoran, jadi gak usah sombong gitu. Kita tuh udah manusia hina gitu. Dalam kata bahasa kasarnya, perut kita tuh perut kiteng, ya nggak sih? Kiteng berjalan aja belagu gitu ya. Jadi kita harus sadar bahwa kita tuh abdun zalil. Wa anna rabbahu qawiyyun aziz. Bahwa sesungguhnya Allah itu Tuhan kita, itu Tuhan manusia itu qawiyyun azizun, maha kuat dan maha perkasa lagi mulia. Jadi kita sadar bahwa kita hamba yang hina dan Tuhan kita itu Tuhan yang kuat dan mulia. Wala yang bari, maka tidak seharusnya lizzali, bagi orang yang hina, ayyaksiyah. Di sini menggunakan fi'il mudhari yang mana mengartikan akan, yang sedang dikerjakan. Maksiat yaitu artinya melakukan maksiat yang sedang dikerjakan atau akan dikerjakan. Itu tidak pantas bagi seorang yang hina mengerjakan sesuatu yang hina, mengerjakan maksiat al-azizah kepada zat yang maha mulia. Anna nasiyatahu, bahwa sesungguhnya itu merupakan ubunnya. Di sini nasiyatahu itu disebut nasiyin, artinya
kubur. Biyadihi, pada kekuasaannya Allah. Jadi poin pertama ini kita sadar bahwa kita itu makhluk yang hina. Allah itu Khalik yang kuat, Khalik yang mulia. Jadi kita nggak pantas kita mengerjakan perbuatan yang hina, nggak pantas kita mengerjakan sesuatu yang dilarang sama Allah, maksiat. Karena kita itu berada, jadi ibarat kata gini, bahasa ubun-ubun tuh kita tuh ubun-ubunnya gini, oleh Allah. Kita nggak ada kuasa apapun, yang punya kuasa tuh Allah gitu. Ibarat kata kita cuma boneka yang Allah yang mengendalikan kita gitu. Jadi nggak pantas gitu orang hamba yang hina melakukan hal-hal yang wa minha, dan yang kedua di antara dari salah satu sebabnya takwa yaitu ayat tadzakara, bahwa sesungguhnya bahwa hendaknya kita mengingat ihsana itu kebaikan Allahi, yaitu Allah. Jadi yang kedua ini kita selalu mengingat kebaikan Allah ilaihi, kepada manusia fi jamil ahwal, dalam keadaan. Waman kana kadzalika, dan waman dan siapa karena adanya siman kadzalika yang seperti demikian itu, la yang bagi tidak pantas ada itu ingkar nikmatuhu, pada nikmat-nikmatnya. Masa iya Allah udah baik sama kita, Allah udah ngasih kita nafas, Allah udah ngasih kita hidup yang begitu layak, Allah udah memberikan kita beribu-ribu macam nikmat. Nikmat sehat itu udah merupakan Masya Allah. Masa iya kita ingkar sama nikmatnya Allah? Yang gak mungkin toh, kita ingkar. Ibarat kata gak usah jauh-jauh, kita analogikan. Ketika kita memberikan makan kepada si anjing, ketika anjing itu kelaparan, apa yang anjing itu lakukan kepada kita? Apa feedbacknya si anjing itu? Balas budi anjing itu apa? Dia bakal setia, bakal nurut sama tuannya. Masa iya kita setia yang katanya diberikan akal tidak mau beribadah kepada Allah? Masa iya kita nggak semua kebaikan Allah? Ya, nah itu merupakan sebab-sebab salah satu sebab dari takwa. Wa minha, dan diantaranya takwa tersebut, salah satu sebabnya takwa juga ayat tadzakkarul maut, hendaknya mengingat mati. Ingat mati. Kullu nafsin dha'iqatul maut, semua yang bernyawa pasti meninggal, mati. Bahasa kasarnya mudah, death, semuanya itu pasti ngalamin mati. Makanya kita harus bertakwa, li'anna, bahwa sesungguhnya man orang alima yang mengetahui annahu, bahwa sesungguhnya dia si manusia itu saya mutu akan mati, wa annahu, dan sesungguhnya laisa amamahu, tidak ada berada di depan ilal jannah, kecuali di surga, awinari, atau di neraka. Jadi manusia itu hendaknya bertakwa kalau dia itu ingat mati. Harusnya dia ingat mati gitu. Hendaknya ingat mati. Kalau dia itu tahu kalau dia akan mati, dan dia tidak akan tahu kalau di depan itu nanti dia berada di surga atau di neraka. Makanya dia harus selalu bertakwa. Ba'asahu, akan memerintahkan zalika, yang demikian itu ilal a'ali, akan berbuat as-shalihat, ya baik, hasbal istita'ati, semampunya. Nah, yang di sini kita garis bawahi hasbal istita'ati, semampunya. Kita harus berbuat baik, semampunya, apapun kita berikan yang terbaik. Karena khairun nasi anfa'uhum linnas, kita harus beri manfaat kepada orang lain. Karena kita nggak tahu kita nanti bakal di surga atau di neraka. Wa minal a'mal sholihat, dan termasuk dari perbuatan-perbuatan baik musa'adul muslimin, yaitu menolong orang-orang muslim. Nah,
Di sini kita garis bawahi lagi, menolong orang-orang muslim, menolong sesama muslim. Bahkan di sini kalau arti secara umumnya itu seluruh umat manusia, karena semuanya itu merupakan saudara. Itu ada tiga ukhuwah Islamnya, ukhuwah ukhuwah watoniyah, dan ukhuwah basyariyah. Kita harus saling musa'adatul muslimin. Ini secara khusus kita menolong sesama muslim, tapi secara umumnya secara amnya kita itu harus menolong seluruh manusia, karena tingkatannya, karena saudara itu ada tiga, sesama muslim, terus ukhuwah watoniyah, saudara sebangsa setanah air. Kita tidak melihat itu dari mana, itu kita juga tidak melihat dari suku mana dia. Kita harus tetap menolongnya. Lalu yang ketiga itu ukhuwah watoniyah, yakni yang ketiga ukhuwah basyariyah, yang mana itu saudara semanusia. Jadi kita nggak boleh atau orang Indonesia bukan, atau dia kebangsaan mana, jangan pernah melihatnya, sama harus menolong. Karena kita apa tadi? Hasbul istiqo. Karena kita nggak tahu kalau kita itu masuk jannah atau masuk neraka. An-nadharu ilaihim, dan melihat ilaihim kepada mereka, kepada kaum muslim, bi ainil aqi, dengan tatapan yang lembut. Jangan sangar kalau ngeliat orang ya. Kalau ngeliat orang itu harus dengan lemah lembut, dengan kasih sayang, ditabasam, dengan senyum, dengan kasih sayang gitu. Kata jangan merasa kita tinggi gitu loh. Jangan merasa pasti ya gitu. Jangan, karena semua itu manusia diciptakan dari apa? Dari sesuatu yang sama, dari sesuatu yang hina. Jadi kita nggak boleh merasa tinggi, harus melihat dan tetap sayang, tapi jangan disalahgunain. Jangan ngelihat manusia dilihatin, dipototin, sebisu, ayo sayang, ayo suka, yang nggak gitu. Tapi dengan tatapan yang penuh asik. Jadi kalau ada yang butuh bantuan, kita tolong. Kalau yang ada kesusahan, kita tolong. Senyum aja. Karena senyum itu nih, karena tatapan ini wajah yang membahagiakan gitu, wajah yang mesek dilihat tuh biasanya nular gitu. Kalau kita senyum gitu. Tapi aja senyum. Pasti juga senyum, nggak mungkin kalau kita senyum dia itu nggak mungkin. Pasti kalau kita senyum dia senyum itu kalau orang normal. Kalau orang yang nggak normal, kalau kita senyumin GR, wah itu kok sama gue nih, yang nggak gitu konsepnya. Cuman tadi melihat dengan tatapan lemah lembut, warahmah, dan kasih sayang. Dikhususkan idza minhum, apabila mendahului kepada orang-orang muslim, ihsanun, kebaikan, ilaihi, kepadanya, sama rasuluh, dan adapun buah dari takwa, ini maka akan bahagia dua kampung. Maksudnya apa? Dua kampung itu dunia dan akhirat. Jadi buah dari kebaikan tersebut itu nanti kita bakal bahagia di dua kampung, dunia dan akhirat. Kan secara logika juga kalau kita berbuat baik sama orang, ihsanun ilaihi, tadi balik lagi ihsanun ilaihi, kalau kita berbaik kepada seseorang, maka orang lain bakal baik juga kita, walaupun bukan dia yang baik, bukan secara langsung dia yang baik ke kita, tapi bisa jadi orang lain bakal baik ke kita, karena semua itu ada hukum kausaliti, itu hukum sebab akibat, namanya karma. Kalau kita nanam yang baik, maka kita akan menuai yang baik. Tidak akan terlewatkan. Kalau kebaikan itu nggak dapat, kita
pasti bakal turun ke anak cucu kita, insya Allah. Lagi kita ikhlas ya. Yang penting kita niatin lillahi ta'ala. Karena semuanya itu nggak ada yang atas pengawal Allah. Jadi kita harus senantiasa berbuat baik dimanapun, kapanpun, dan tapi dalam kutipan jangan pernah merasa baik. Jangan merasa ketika kita berbuat baik, gue bakal masuk surga, gue pasti bakal bahagia dunia. Ya enggak gitu. Kenapa? Karena kita masuk surga juga karena welas asihnya Allah, atas rahmatnya Allah. Jadi jangan pernah merasa khairun min, saya lebih baik daripada dia. Gue udah ngelakuin hal yang baik. Enggak. Ingat kan ceritanya Imam Ghazali yang masuk surga, diceritakan itu karena apa? Bukan kan karangannya ini diceritakan ya, tapi karena beliau membiarkan seekor lalat meminum tintanya. Jadi nggak ada yang tahu. Kita tuh berdoa, ya Allah, berikan kita kebahagiaan dunia wal akhirat. Cukup. Masalah surga dan neraka itu atas wasifnya Allah. Yang penting kita udah berbuat baik. Udah ibarat kata hubungan kita hablum minanasnya itu baru nanti hablum minallahnya itu ngikut. Yang penting kita selalu senantiasa sadar bahwa kita tadi apa? Abdun zalilun, hamba yang hina. Kita harus selalu sadar. Kalau bahasanya, lo harus nyadar diri, lo bukan siapa-siapa. Ya kan? Ya, amma fit dunya. Adapun tadi kebahagiaan dunia, pertama vertikal dari tingginya derajat. Ketika kita berbuat baik, maka kebahagiaan yang kita dapatkan di dunia itu akan tinggi derajat. Wa jamalus siti, dan bagus harumnya nama kita. Wa zikri, dan bagus penyebutan kita. Jadi kalau kita bahagia dunia, kita mendapatkan buahnya dari takwa. Kita mendapatkan buahnya takwa, yaitu kebahagiaan dunia. Itu pertama tingginya derajat. Kalau ini buahnya dari takwa ya, buahnya takwa yaitu bahagia dua kampung. Pertama dunia dan akhirat. Yang dunianya itu kita mendapat tingginya derajat. Wa jamalus siti, dan kita mendapatkan harum nama kita. Oh, dia yang berbuat baik. Oh, itu tuh yang dulu pesantren. Oh, dulu si Fulan yang dia sering bantu bangun masjid gitu. Pasti bakal harum namanya dan bakal bagus penyebutannya. Nggak mungkin kan orang yang berbuat baik disebutnya jelek-jelek, nggak mungkin. Karena apa yang kita tanam bakal kita tuang. Lalu waktu sabul mawaddati. Masalah. Minan nasi, dari manusia. Di anna sahibah, bahwa sesungguhnya orang yang anna sahibat takwa, bahwa orang yang melakukan takwa yu'azimul asaghiru, akan dihormati orang-orang kecil. Jadi orang yang melakukan takwa akan dihormati, akan disegani oleh orang-orang kecil. Orang-orang kecil itu bakal hormat bahasanya ya. Tadi bukan gila hormat, tapi dihormati, yang berarti disegani oleh orang-orang yang berada menengah ke bawah ya, orang-orang kecil. Wayahabul akabiru,
dan akan disegani oleh orang-orang yang besar. Jadi kita dihormati oleh orang yang kecil dan akan disegani oleh orang yang besar. Orang besar itu bukan orang yang gendut, tapi para orang yang berada di atas kita itu bakal segan ke kita. Ya nggak sih? Yang ilmunya tinggi bakal segan ke kita. Karena apa? Karena tadi kita melakukan takwa. Wajarau kullu aqilin, dan melihat setiap orang yang berakal annahu, bahwa sesungguhnya al-aula, yang lebih utama, bil birri wal ihsan, itu kebaikan dan kebagusan. Jadi orang itu melihat apa kebaikan kita dan apa yang kita berikan kepada orang lain, itu pasti bakal terkenal. Contoh nih, Pondok Luhur Sakimiyah, khususnya ini kan untuk orang yang berada di kalangan ke bawah, itu nanti suatu saat Pondok Pesantren Sakimiyah ini akan terkenal, bukan terkenal, kata akan dihormat oleh orang-orang kecil dan akan digali oleh orang-orang besar. Karena apa? Karena Pondok Luhur Sakimiyah ini sudah menanam hal-hal yang baik, menanam hal-hal baik. Apa? Ada sekolah, ada pesantren, banyak orang yang menuntut ilmu di sini. Jadi manfaat untuk orang lain, pasti bakal terkenal. Kenapa? Akan bagus, akan harum nama pondok pesantren Pondok Luhur Sakimiyah ini. Wa amma fil akhirati, dan apapun yang mendapatkan kebahagiaan di akhirat, fannajatu minan nar, kan selamat dari neraka. Ini ending dari perjalanan kita yang melelahkan, itu selamat dari neraka. Apa sih yang kita kerjakan di dunia kalau enggak selamat dari neraka? Wal fauzu, dan bahagia, bidukhul jannah, masuk surga. Jadi kebahagiaan di akhirat itu kita selamat dari api neraka dan kita masuk ke surga. Masya Allah. Sampai sini baru bab pertama ini menggetarkan hati ya, sangat menggetarkan hati. Baru bab takwa, keren, ini keren. Padahal tipis, tapi ini tipis banget, cuma segini. Masya Allah. Al-fawzu bidukhulil jannah, kita bahagia masuk ke surga. Siapa yang nggak berharap surga? Siapa yang nggak berharap selamat dari api neraka? Semuanya pasti berharap kita selamat dunia, selamat bahagia dunia, dan bahagia di akhirat. Wa kafa, dan cukup al-muttaqin, bagi orang-orang yang takwa, syarafan, kemuliaan. Orang-orang yang takwa itu pasti dapat kemuliaan, dapat reward, penghargaan dari Allah. Kita akan selamat di neraka dan kita akan masuk ke dalam surga. Fa annallaha, sesungguhnya Allah, yaqulu, berfirman, innallaha ma'al ladzina taqaw wal ladzina hum muhsinun. Sesungguhnya Allah ma'al, bersama orang-orang takwa, yaitu yang bertakwa, wallazi, dan orang-orang hum, yang mereka itu muhsinun, orang-orang yang berbuat kebaikan. Insyaallah. Gemetar saya ini. Kebahagiaan kita dapat reward di akhirat itu sama di neraka, bahagia di surga. Habis itu kita, Allah bilang Allah itu bersama inna. Ini Allah berfirman menggunakan kata inna, sesungguhnya. Allah ma'a alladzina taqaw, bersama orang-orang yang bertakwa, bersama orang-orang yang bertakwa. Walladzina, dan orang-orang yang mereka itu muhsinun, berbuat kebaikan. Jangan lelah berbuat baik.
Dan selagi seandainya orang itu nggak feedback kita, nggak apa-apa. Yang penting kita berbuat baik. Insya Allah. Kitab ini mengajarkan kita banyak, baru takwa aja. Itu mengajarkan kita banyak sekali. Insya Allah, Masya Allah. Fasa'adatut ini. Buahnya dari takwa tadi apa? Fasa'adatut ini. Bahagia dua kampung, dunia wal akhir. Dunia kita derajat, kita tinggi. Nama kita baik. Harum nama kita. Kita dihormati oleh orang kecil. Kita disegani oleh orang besar. Kita dilihat baik oleh orang lain. Dan reward untuk kita di akhirat, selamat dunia, selamat dari api neraka, dan kita masuk ke surganya Allah. Insya Allah, Allah cukup. Wakafal muttaqin, cukup. Orang-orang yang bertakwa itu apa dapatnya? Syarfan, semua. Subhanallah. Ini sangat apa ya? Membekas, ya nggak sih? Kitab ini saya kaji sudah sangat lama. Kayak saya mengkaji 2015. Ini sangat amazing bagi saya. Baru takwa. Besok kita belajar lagi tentang, kita diskusi lagi tentang adabul mu'allim. Adabnya seorang guru. Lakunya seorang guru. Lagi azan, bentar. Baik. Sallallahu alaihi wasallam. Sebelum kita tutup pengajian virtual Pondok Bubur Sakini ini, marilah kita baca suratul Fatihah lagi. Semoga Allah berkahi setiap langkah kita. Kita mendapatkan keberkahan, dapat kebahagiaan dua kampung tadi, dunia wal akhirat. Semoga kita dikumpulkan bersama orang-orang yang takwa dan orang-orang yang bersedia. Ala hadinnya wa ala kulliyatin salihah ila hadratin Nabi Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Saya juga minta Al-Fatihah untuk kita berikan barang-barang untuk guru-guru kita.
khusus untuk muhadar kitab ya, mualif hadar kitab Syekh Hasan Ali bin Hasan Ibnu Ali Mas'ud rahimahullah. Karena karangan beliau kita dapat melihat bagaimana Allah memberikan reward kepada orang-orang yang takwa. Ala hadinya wa ala kulli salihah ila hadin bin Mustafa sallallahu alaihi wasallam al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sekian dari saya. Apabila ada salah-salah kata, mohon dimaafkan sebesar-besarnya. Kalau mau berdiskusi, bertanya-tanya, silakan komen di bawah. Semoga saling memberikan manfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.